Lab dan Kader akan membagikan ember-ember yang berisi telur nyamuk Wolbachia bersama pakan-pakannya, dan diharapkan pada hari ke-7 dan hari ke-14 ember-ember yang dikasih telur dan air ini sudah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk yang berwolbachia, sehingga keluar nyamuk-nyamuk ini boleh terbang keluar lewat lubang-lubang yang sudah diberikan di ember ini, sehingga kawin sama nyamuk-nyamuk lokal. Sebagai langkah pencegahan melonjaknya kasus demam berdarah, pemerintah Indonesia menyiapkan strategi dengan memanfaatkan sebuah inovasi teknologi yang disebut dengan nyamuk Wolbachia. Apakah strategi ini dapat memberikan dampak efektif dan amankah penggunaannya di Indonesia? Demam berdarah dengue atau DBD dapat dikategorikan sebagai suatu penyakit musiman yang kerap terjadi di Indonesia. Tanda dan gejala DBD awalnya menyerupai infeksi virus biasa, namun bisa menjadi lebih berat dan dapat menimbulkan gejala-gejala lain yang dapat melumpuhkan aktivitas pasien yang menderitanya. Lalu, apa itu demam berdarah? Demam berdarah atau DBD merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah umumnya terjadi di negara yang beriklim tropis dan subtropis. Nah, tahukah kalian bahwa tingkat penyebaran demam berdarah di Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara? Fakta ini dapat dilihat dari jumlah kasus DBD di Indonesia tahun 2023. Hingga Oktober 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 68.999 kasus dengan jumlah kematian 498 kasus. Guna menekan ancaman penyebaran dan penularan DBD di Indonesia, pemerintah melakukan inovasi teknologi dengan menggunakan nyamuk Wolbachia. Apa itu nyamuk Wolbachia? Nyamuk Wolbachia ialah nyamuk Aedes aegypti yang telah diinfeksi dengan bakteri Wolbachia ketika masih berbentuk telur. Wolbachia sendiri ialah bakteri yang umum ditemukan pada serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang. Apakah efektivitas Wolbachia sudah dilakukan pengujian dan implementasi? Pada 2011 sampai dengan 2015, efektivitas Wolbachia telah diteliti oleh World Mosquito Program di Yogyakarta. Penelitian dilakukan melalui fase persiapan hingga pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas. Sebelumnya, uji coba penyebaran nyamuk berwolbachia telah dilakukan di Yogyakarta pada 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77% dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%. Nah, tenang saja. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan asesmen risiko keamanan Wolbachia. Hasil kajian risiko yang dilakukan oleh tim pakar independen menunjukkan bahwa teknologi Wolbachia masuk pada risiko rendah. Peluang peningkatan bahaya oleh teknologi Wolbachia dalam 30 tahun ke depan disebut dapat diabaikan. Sejumlah negara juga sudah menggunakan nyamuk Wolbachia untuk mengatasi ancaman kasus DBD. Beberapa negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Australia, dan Meksiko. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja Wolbachia ini? Wolbachia melumpuhkan virus dengue yang ada pada nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue tersebut akhirnya tidak menular pada manusia. Jika nyamuk Aedes aegypti jantan dengan Wolbachia kawin dengan nyamuk Aedes aegypti betina, maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblokir atau terblok. Apabila nyamuk betina yang terinfeksi bakteri kawin dengan nyamuk jantan tidak terinfeksi, maka seluruh telurnya akan mengandung Wolbachia. Nah, selain upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencegahan DBD, masyarakat juga perlu melakukan langkah pencegahan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas,
dan menjaga kebersihan rumah. Teknologi nyamuk Wolbachia memang dapat menjadi harapan melihat dampak positif yang dihasilkan oleh inovasi ini di Yogyakarta atau bahkan di sejumlah negara lain. Namun, tidak serta-merta Wolbachia dapat dijadikan satu-satunya harapan mencegah penyebaran virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Masyarakat juga perlu aktif menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya selama musim hujan, menjalankan pola hidup sehat, serta menerapkan langkah 3M. Saya Desyasmini Siregar dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data hanya di YouTube Media Indonesia.